Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia, taufik dan hidayahnya kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah pendidikan agama Islam luar sekolah. Baik, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul 4 pilar pendidikan serta hubungannya dengan pendidikan dan belajar sepanjang hayat. Langsung saja masuk pada daftar isi. 1. Pengertian pilar pendidikan. 2. Jenis-jenis pilar pendidikan. Jenis-jenis pilar pendidikan ini ada 5. Yang pertama, learning to know. Kedua, learning to do. Ketiga, learning to be. Keempat, learning to live together. Kelima, learning to believe in good. Masuk pada bab pertama, pengertian pilar pendidikan. Dalam kamus umum, kata pilar diartikan sebagai tiang penyangga atau penguat dari suatu bangunan atau konstruksi. Pilar berfungsi sebagai penopang utama agar sesuatu dapat berdiri kokoh dan utuh. Selain fungsi strukturalnya, pilar juga dapat memiliki nilai keindahan atau keserasian dalam sebuah desain. Sedangkan pendidikan, menurut M.C. Langeveld, seorang ahli pendidikan, mendefinisikan pendidikan sebagai setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak didik yang bertujuan pada pendewasaan anak tersebut. Lebih lanjut, Langeveld menekankan bahwa pendidikan adalah upaya untuk membantu anak agar cekap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, mandiri, dan bertanggung jawab atas segala tindakannya menurut pilihannya sendiri. Jadi, baik dari pengertian kamus umum maupun perspektif M.C. Langeveld, pilar pendidikan dapat dipahami sebagai elemen-elemen mendasar dan esensial yang menopang dan memperkuat keseluruhan proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuannya, yaitu pendewasaan dan kemandirian peserta didik. Pilar-pilar ini menjadi landasan yang kokoh agar pendidikan dapat berfungsi secara efektif. Masuk ke bab kedua, jenis-jenis pilar pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa jenis-jenis pilar pendidikan ada 5. Di antaranya yang pertama adalah learning to know atau belajar untuk mengetahui. Dalam belajar, harus dapat memahami apa yang dipelajari, bukan hanya dihafalkan, tetapi harus ada pengertian yang mendalam. Pilar ini menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan untuk memahami dunia di sekitar kita, memperoleh pengetahuan, dan terus belajar sepanjang hayat. Ini bukan hanya tentang menghafal informasi, tetapi juga tentang mengembangkan rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan memiliki kemampuan untuk belajar secara mandiri. Pilar yang kedua yaitu learning to do, belajar berbuat atau melakukan. Kalimat ini menekankan bahwa belajar sesungguhnya tidak hanya berhenti pada pemahaman teoritis, yaitu learning to know, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam tindak nyata. Learning to do atau belajar berbuat atau melakukan berarti mengubah pengetahuan menjadi keterampilan. Setelah memahami sebuah konsep atau teori, langkah selanjutnya adalah mampu menerapkan secara praktis. Ini melibatkan latihan, mencoba, dan mengulang hingga mahir. Pilar yang ketiga, learning to be atau belajar untuk menjadi pribadi yang utuh. Belajar untuk menjadi sesuatu atau berkembang menjadi pribadi yang seutuhnya. Frasa ini menekankan bahwa menjadi pribadi yang utuh bukanlah sebuah status statis yang bisa dicapai secara instan, melainkan melalui sebuah proses aktif yang memerlukan pembelajaran dan upaya sadar.
Sama seperti kita belajar keterampilan baru atau konsep yang kompleks, menjadi pribadi yang utuh juga membutuhkan kemauan untuk terus menggali diri, memahami berbagai aspek dalam diri, dan mengembangkan potensi yang ada. Kata belajar di sini menyeratkan adanya kesadaran. Awal dari pembelajaran adalah menyadari bahwa ada hal yang perlu dipelajari atau ditingkatkan. Menjadi pribadi yang utuh tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui tindakan nyata seperti refleksi diri, mencari pengalaman baru, menghadapi tantangan, dan belajar dari kesalahan. Proses belajar selalu membawa perubahan dan pertumbuhan. Seiring waktu dan upaya yang dilakukan, individu akan mengalami perkembangan menuju pemahaman diri yang lebih baik dan integrasi yang lebih kuat. Pilar yang keempat yaitu learning to live together, belajar hidup bersama. Mengajarkan peserta didik hidup di masyarakat karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Langkah awalnya adalah menyadari bahwa hidup kita tidak terlepas dari orang lain dan bahwa interaksi yang baik memerlukan pemahaman dan keterampilan tertentu. Belajar membutuhkan tindakan nyata seperti mendengarkan dengan empati, berkomunikasi secara efektif, menghargai perbedaan, dan membangun hubungan yang sehat. Pilar yang terakhir yaitu learning to believe in good, belajar untuk beriman pada Tuhan Yang Maha Esa. Secara keseluruhan, learning to believe in good mengajak kita untuk secara sadar mencari dan mengenali kebaikan dalam berbagai bentuknya. Melatih pikiran kita untuk fokus pada hal-hal positif dan potensi kebaikan, membangun keyakinan dan harapan terhadap kekuatan dan keberadaan kebaikan. Dengan belajar untuk percaya pada kebaikan, kita mungkin akan menjadi lebih optimis, lebih terbuka terhadap orang lain, dan lebih termotivasi untuk melakukan kebaikan. Ini juga dapat membantu kita untuk lebih tegar dalam menghadapi kesulitan, karena kita memiliki keyakinan bahwa di tengah tantangan pun kebaikan masih mungkin ditemukan atau diciptakan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, 4 pilar pendidikan menekankan bahwa pendidikan di era modern tidak lagi terbatas pada transfer pengetahuan semata, tetapi harus membekali individu dengan kemampuan yang komprehensif untuk menghadapi tantangan kehidupan, berkontribusi pada masyarakat, dan mengembangkan diri secara optimal. Keempat pilar ini saling terkait dan saling melengkapi, membentuk landasan bagi pendidikan yang relevan, inklusif, dan berkelanjutan. Demikianlah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat belajar.